Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya, udah 18.40. Ada pertanyaan dari materi sebelumnya? Ada pertanyaan dari materi sebelumnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh ya, kita minus satu pertemuan ya. Nanti satu pertemuannya modelnya sama kayak kemarin. Saya tapping aja. Jadi Anda bisa bisa nonton kapan aja ya. Waktunya fleksibel gitu. Insya Allah minggu depan saya upload materinya berikut dengan rekamannya. Cuma belajar dari yang pertemuan 10, kemudian kemungkinan nanti di ganti hari yang satu hari ini di tengah-tengah materi saya akan ada pertanyaan gitu. Teman-teman bisa ngejawabnya di kolom komentar karena saya uploadnya ke YouTube kan, YouTube tapi nggak publik. Anda bisa langsung komentar di sana, itu menandakan absensi Anda di sana. Jadi saya di pertengahan materi saya akan memberikan satu pertanyaan, nanti Anda tinggal ngejawab aja di kolom komentarnya. Itu jadi sebagai absensinya. Daripada kita nyari-nyari hari, mungkin nanti ada yang bisa, ada yang enggak. Kasihan juga nanti yang nggak bisa, karena emang accident by libur gitu ya. Kita nggak bisa hindarin, ya mau nggak mau gitu ya. Oke, ini pertemuan kita yang ke-11. Saya screen dulu. Oke. Pertemuan kita 11 kita bicara tentang penerapan TIK dan pembangunan. Ini kita udah mau ke akhir-akhir semester nih. Harusnya week ini adalah week ke-12 karena satu pertemuan kita missing. Saya juga nggak sempat buat materinya. Selain itu, saya lihat juga yang nonton videonya juga nggak banyak. Jadi kalau saya jejelin satu materi lagi, takutnya nggak masuk. Akhirnya saya putusin ya udahlah nanti aja satu materinya ini. Kemudian di pertemuan 11 ini kita bicara lanjutan dari pertemuan 10 sebenarnya. Penerapan TIK dalam pembangunan. Nah, banyak orang yang tahu gitu, masyarakat kalau bicara TIK mungkin bicara tentang komputer, bicara tentang printer gitu ya, bicara tentang jaringan gitu. Padahal intervensi TIK di pemerintahan itu bukan sekedar itu aja ya, bukan sekedar memindahkan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi menggunakan komputer gitu ya. Tapi intervensi TIK juga bisa berupa banyak sistem informasi. Dan saat ini kita udah banyak merasakan, khususnya teman-teman yang memang domisilinya di Jakarta, merasakan jenis-jenis intervensi TIK yang ada di sekitar kita lah, yang kita alamin lah. Walaupun nanti setelah Anda menyimak materi kuliah ini ternyata masih jauh ya, masih jauh dari harapan mungkin, atau mungkin masih kurang nih peran pemerintah nih dalam melakukan intervensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi dari awal saya pernah cerita bahwa TIK ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, di sini ada contoh-contoh aplikasinya. Dari materi-materi ini saya harapin juga teman-teman jadi punya ide-ide baru gitu ya, karena nanti mungkin nggak lama lagi atau kalian udah semester 5 tahun depan atau tahun depan ya, 1 tahun atau 1,5 tahun lagi Anda mau skripsi gitu, Anda bisa menemukan ide-ide pembuatan skripsi yang judulnya judul baru gitu ya, nggak cuma buat sistem informasi penjualan, sistem informasi warehouse dan segala macam. Kalau itu yang biasa lazim. Saya harapkan dengan materi-materi ini Anda dapat inspirasi baru,
mengenai kira-kira ruang lingkupnya TIK sampai kemana aja sih, bisa buat apa aja sih gitu ya. Oke, jenis-jenis intervensi TIK di pemerintahan itu ada bisa kita klasifikasikan jadi dua. Ada yang intervensi langsung, ada juga yang nggak langsung. Kalau langsung itu hubungan langsung antara layanan masyarakat, jadi dia langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin khususnya ya. Kemudian yang kedua intervensi nggak langsung. Nggak langsung ini biasanya sifatnya sebagai support aja, jadi pendukung upaya dan proyek-proyek pembangunan, kemudian pembangunan sistem informasi, sistem penunjukan keputusan gitu ya, business intelligence misalkan di pemerintahan itu jenis intervensi TIK secara tidak langsung gitu ya. Tapi kalau yang langsung, contohnya misalkan nanti di materi ini ada sistem informasi UMKM, nah itu jenis intervensi TIK secara langsung. Dan beberapa negara di Asia itu udah menerapkan itu gitu ya. Bahkan kalau dilihat skalanya dibandingkan Indonesia, boleh jadi Indonesia lebih maju timbang negara tersebut. Tapi dia sudah menerapkan itu gitu. Oke. Targetnya dulu memang saya nyari target terbaru mengenai Millennium Development Goals gitu. Target 2020-nya apa sih? Tapi saya belum dapetin, dapatnya target-target di tahun 90, tahun 2005. Dan saya rasa isunya masih sama gitu ya. Yang pertama itu menurunkan proporsi penduduk ke tingkat pendapatannya di bawah $1 per hari. Mungkin di Indonesia masih ada nih orang yang per harinya itu nggak lebih dari $1. $1 itu sekarang sekitar 14.000, 15.000. 15.000 lah katakanlah. Bisa jadi satu hari dia nggak dapat 15.000. Ada yang dapatnya cuma 6.000, 7.000 gitu ya, 8.000 gitu. Dan itu sangat jauh di bawah rata-rata. Dan ini masuk ke dalam kelompok orang yang memang dikategorikan miskin dan memang rawan kelaparan. Tugasnya negara itu dia harus ada di semua sisi gitu ya, di semua lapisan masyarakat, bukan hanya di menengah ke atas aja ya, bukan hanya memberikan layanan atau memberikan sistem informasi yang memudahkan orang membayar pajak, bukan hanya memberikan sistem informasi yang memudahkan orang ngurus paspor gitu ya, ngurus imigrasi gitu. Kalau itu hanya itu aja yang disupport sama pemerintah, berarti yang tercover itu hanyalah orang-orang yang ada di lapisan menengah ke atas. Sementara orang-orang yang ada di lapisan menengah ke bawah, boleh jadi dia nggak punya kendaraan bermotor. Dia nggak pernah bayar pajak motor, dia nggak pernah bayar pajak mobil, dia nggak pernah bayar pajak rumah, karena emang nggak punya rumah gitu ya. Dia hidupnya nomaden ngontrak sana ngontrak sini, atau mungkin beberapa saudara-saudara kita nggak punya rumah, dia hidup di gerobak-gerobak gitu, manusia gerobak. Banyak kalau misalkan mau lebaran tuh di pinggir jalan tuh bermunculan gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang atau masyarakat yang memang harus disentuh juga oleh layanan pemerintah. Caranya gimana? Caranya adalah gimana caranya pemerintah itu memberikan suatu layanan yang bisa meningkatkan taraf hidupnya dia. Kalau dia penghasilannya hari ini per harinya itu kurang dari $1, gimana caranya penghasilannya itu bisa lebih dari $1 besok? Atau mungkin pemerintah punya standar batasan orang hidup miskin gitu ya, katakanlah pendapatannya berapa nih? Untuk biaya hidup di Jakarta per satu harinya itu dibutuhkan katakanlah 50.000. Maka pemerintah wajib tuh memberikan fasilitas supaya si masyarakat tersebut bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 50.000. Dengan itu dia bisa sejahtera hidupnya. Dia nggak sampai kelaparan. Kemudian dia bisa mendapatkan pendidikan anak-anaknya gitu. Kalau di Jakarta
udah mulai banyak subsidi-subsidinya nih yang dilakukan oleh pemerintah ya. Sekolahnya gratis gitu ya. Per 3 bulan dia dapat subsidi gitu. Subsidi entah itu berupa uang yang bisa dibelikan makanan atau bisa dibelikan peralatan sekolah dan segala macam. Nah, ini salah satu bentuk hadirnya negara buat semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu tahun 90 tahun 2005 dulu kayak gitu. Dan mindset-nya juga sama gitu. Saya dari kemarin browsing situsnya Bappenas gitu. Tapi nggak ada nih kelanjutan dari Millennium Development Goals-nya nih nggak ada gitu. Apakah memang Indonesia ini udah nggak ada lagi nih masyarakat miskinnya, udah nggak ada lagi orang mungkin hampir semua orang atau semua orang udah pendapatannya di atas rata-rata gitu ya, ataukah mungkin memang pemerintah nih lagi sibuk dengan hal yang lainnya, saya nggak tahu juga. Harusnya ini masih menjadi isu sih harusnya. Oke, nah ini dampak TIK nih buat negara gitu. Ini saya ambil contohnya adalah Korea Selatan. Dulu Korea Selatan kayak gini nih. Masyarakatnya rural gitu di tahun 80-an gitu. Masyarakatnya rural, kemudian masih keterbelakang, masih belum maju lah seperti sekarang gitu ya. Tapi dia punya grand design, master plan untuk perencanaan e-government ini. Dan yang terjadi ya saat ini, Anda lihat saat ini, bukan hanya teknologinya aja yang maju gitu ya, tapi dari sisi manpower-nya juga maju. Kita udah sama-sama ngalamin ya, dulu ada banyak trending di sosial media itu asalnya dari Korea Selatan. Kalau Anda pernah dengar jogetnya Gangnam Style itu kan dari Korea. Dan banyak sekarang malah habit atau gaya hidupnya orang-orang Korea itu diadopsi oleh masyarakat dunia gitu. Nggak terkecuali sama Indonesia. Coba aja restoran Korea di Indonesia mana yang nggak laku. Begitu opening pasti dia rame yang datang. Untuk apa? Karena memang intervensinya dia begitu menyeluruh gitu ya. Sampai ke dunia hiburan dia berhasil break out, ya, berhasil maju gitu. Jadi kalau kita bicara Korea Selatan, udah jauh one step ahead, bukan one step ahead lagi ya. Dibandingkan Indonesia mungkin udah jauh ke depan. Oke, nah ini gambaran masa lalunya juga nih Korea nih. Dulu masyarakatnya masih kayak gini tahun 80-an. Tapi sekarang 2000-an ke atas dia udah modern. Dulu waktu pertama kali Samsung keluar gitu ya, merek Samsung, jangankan masyarakat dunia gitu. Orang Korea sendiri nggak mau pakai produknya Samsung. Karena apa? Karena mereka nggak pede sama produknya dalam negerinya gitu. Sama mungkin sama seperti Indonesia lah, dia punya produk misalkan produk lokal gitu, masyarakatnya masih malu menggunakan produk lokalnya. Tapi Anda bisa lihat sendiri gitu dari tahun 90 sampai tahun 2000 sekarang, siapa yang nggak kenal Samsung? Bahkan kompetitornya adalah the big company ya, salah satunya adalah Apple gitu. Di beberapa bahkan di negara berdirinya Apple sendiri di Amerika gitu ya, Samsung ini menjadi salah satu saingan terbesarnya si Apple ya. Nggak sekali dua kali dia konflik bisnis ya sampai masuk ke ranah pengadilan. Itu menandakan memang intervensi TIK di negaranya itu berhasil gitu. Berhasil dalam segala lini, dan itu bukan hanya di bidang teknologinya aja, bukan hanya di bidang ekonominya aja, tapi di budayanya juga berhasil gitu. Dia berhasil membumingkan budayanya dia
Supaya apa? Supaya diadopt sama negara-negara lain. Mungkin banyak dari kita gitu, begitu ditanya, kalau Anda mau vacation kemana gitu? Mungkin salah satunya pilihannya adalah Korea. Anda berharap liburan ke sana, ngelihat budayanya dia, kemudian bisa foto pakai baju tradisionalnya dia. Mungkin salah satunya adalah kita juga. Gitu. Kalau ini dari mana nih? Kalau ini nih adalah Singapura nih, Singapura River. Kalau Anda pernah ke Singapura, kalinya ini lumayan luas gitu ya, dan nyaman untuk lari pagi gitu ya. Kalau dulu lihat kondisinya seperti ini, masyarakatnya sama kayak Kali Ciliwung, masyarakatnya MCK di sini, mandi cuci kakus di sini. Kemudian dia balikan keadaan. Memang dampak buruknya ya banyak, mungkin pemukiman warga ini jadi tersingkir gitu. Kalau Anda beralih kemari gitu ya, di sepanjang pinggiran jalan kali-kalinya ini, di sepanjang sungainya ini ada restoran-restoran. Jadi kalau malam tuh rame. Gitu. Kalau malam tuh banyak orang makan di sana. Gitu. Bahkan kalau komunitas-komunitas bule biasanya gelar party di sana gitu. Karena suasananya asri gitu. Jadi kalau pagi itu enak buat lari pagi, udaranya masih fresh gitu. Ditambah pinggiran ini ada sungainya, jadi ngebuat kondisi udaranya lebih enak. Ini Singapore River. Kemudian ini Clarke Quay. Ini juga di Singapura juga nih sama. Kalau dulu kondisinya seperti ini gitu ya. Kemudian sekarang seperti ini. Dia berhasil merubah mindset masyarakatnya. Gimana caranya membuat lingkungannya ini jadi terawat. Lingkungan ini menjadi sesuatu kalau di foto gitu ya, menjadi sesuatu yang istimewa gitu ya. Karena sekarang yang bicara adalah foto dan video. Kita nggak bisa lagi ngebohongin orang gitu, datang ke tempat kita dengan kondisi yang bagus gitu, hanya dengan cerita gitu, nggak bisa. Semuanya disajikan dengan konvergensi media, gabungan antara video, audio, dan segala macam. Gimana sih caranya menumbuhkan perekonomian atau mengangkat perekonomian warga-warga atau masyarakat-masyarakat yang tergolong miskin, tergolong orang-orang yang pendapatannya sangat kurang. Salah satunya adalah gimana caranya pemerintah bisa memacu produktivitas dari UKM-nya. Karena terbukti nih UKM ini sangat kuat terhadap resistensinya besar ya terhadap krisis global gitu. Dia nggak terpengaruh ya. Krisis global kalau UKM itu dia tetap jalan gitu. Kalaupun pengaruh mungkin nggak terlalu besar amat ketimbang ekonomi makronya. Gitu. Kalau ekonomi mikronya itu karena memang customer-nya juga di klaster yang sama gitu, dan dia tetap jalan aja gitu, tetap running aja, nggak ada masalah. Yang pertama adalah gimana caranya memperbaiki efisiensi operasi bisnis internal dan eksternal. Kedua, menyediakan akses ke pasar global dan nasional yang baru. Jadi kalau misalkan di Jakarta katakanlah, apa sih yang terkenal di Jakarta? Gitu. Makanannya apa gitu? Makanannya apa? Foodnya apa? Ada nggak olahan kerajinan tangannya? Nah itu yang harus diupayakan untuk dijual atau dipasarkan atau diperkenalkan kepada komunitas internet. Kalau kita udah bicara komunitas internet, maka kita bicara mengenai komunitas dunia. Apakah cukup dengan mengenalkan, oh ini nih kerajinan tangannya dari Indonesia gitu, atau ini nih makanan dari Indonesia? Nggak cukup gitu aja gitu. Kita perlu
branding position gitu. Gimana caranya ngebuat suatu barang yang terlihat mungkin biasa aja waktu dilihat, menjadi sesuatu yang prestis. Itu nggak bisa dilakukan, akan berat dilakukan kalau misalkan kita sosialisasi gitu, sosialisasi gitu. Tahu Anda gelar seminar di beberapa negara gitu, kosnya besar ya. Harus ada peran TIK di sana. Harus ada intervensi TIK di sana. Yang ketiga, meningkatkan volume permintaan. Kalau kita udah berhasil memperkenalkan brandingnya kita, gitu, kita berhasil memperkenalkan apa yang kita punya, gitu ya. Yang kita punya nih unik. Gitu. Kalau Anda tiap hari ketemu, ya itu biasa aja. Tapi kalau misalkan Anda jarang ketemu, gitu, bagi masyarakat Eropa gitu, mungkin dia lebih tertarik gitu, ketimbang budayanya dia sendiri. Tapi sama juga kayak kita. Gitu. Kita nggak begitu tertarik dengan budaya. Tapi bisa jadi kita tertarik dengan budaya luar, itu wajar sih. Nah, gimana caranya pemerintah bisa mem-package ini supaya apa? Supaya barang ini, barang khasnya dari Indonesia ini menjadi suatu hal yang ketertarikan bagi masyarakat luar dan juga jadi kebanggaan nih buat masyarakat Indonesianya. Nggak mungkin orang masyarakat dunia gitu tergila-gila dengan budayanya Indonesia kalau misalkan kita nggak bangga dengan budaya kita. Nggak mungkin masyarakat dunia menjadikan produk lokal kita menjadi best brand gitu. Kalau kita nggak merasa itu sebagai best brand gitu, nggak merasa itu sebagai brand yang baik. Yang keempat, memperbaiki manajemen inventory. Yang kelima, mengurangi pemborosan dan akibatnya meningkatkan keuntungan. Nanti di slide-slide berikutnya ada beberapa contoh-contohnya. Pertumbuhan industri dan sektor swasta yang didukung TK dalam beberapa kasus telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian masyarakat miskin adalah golongan yang mendapatkan keuntungan paling kecil dari jenis pembangunan ini. Jadi dengan kemajuan TIK di dunia atau di sebuah negara gitu ya, teknologi ini hanya menyentuh sedikit nih dari masyarakat yang memang ekonominya menengah ke bawah. Kalau memang pemerintahnya nggak bisa melakukan intervensi ini, maka dia akan terpinggirkan gitu ya. Kalau ini dibiarkan gitu aja, maka yang terjadi adalah bisa gap ekonomi semakin besar. Jadi model-model negara kapitalis memang jadi yang kaya makin kaya gitu ya, karena dimanjakan oleh fasilitas yang disediakan oleh negara gitu. Yang miskin makin miskin. Kenapa dia makin miskin? Dia nggak bisa mendapatkan akses itu. Gitu. Yang tadi saya bilang, dia nggak pernah bayar pajak. Buat apa dia sistem informasi pembayaran pajak yang memudahkan orang bayar pajak? Karena dia nggak pernah bayar pajak. Buat apa dia sistem informasi Dirjen Imigrasi? Dia nggak pernah keluar negeri gitu. Jangankan keluar negeri gitu, keluar kota aja mungkin nggak pernah juga. Itu makanya perlu ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah perlu mengatasi masalah kemiskinan secara langsung. Nah ini tadi, memahami kemiskinan, apa sih kemiskinan gitu ya? Apakah kurangnya pendapatan, kurangnya akses terhadap lapangan kerja, atau nggak memiliki akses terhadap pelayanan, kredit lahan, dan segala macam. Keterbiasaan akan kelaparan, nggak memiliki akses pendidikan, biaya hidup yang rendah, harapan hidup rendah, tinggi mortalitas ibu dan bayi, tingkat kematiannya besar, ibu dan bayi, adanya rawan bencana alam, adanya rawan konflik. Kalau orang susah mengakses informasi pekerjaan, kira-kira Anda misalkan lulus dari
STIMIK Indonesia gitu. Setelah lulus Anda nggak pernah dapetin nih informasi lowongan, kira-kira gimana caranya Anda bisa dapetin kerja gitu. Maka negara perlu hadir di sana. Negara perlu menjembatani masyarakatnya yang membutuhkan pendapatan, gitu ya, gimana caranya dia bisa mendapatkan pendapatan. Bahkan di sebuah negara gitu ada standar yang ditetapkan, gitu. Negara harus memberikan pekerjaan kepada warganya itu, semua warganya harus memastikan dia bisa dapetin dalam 1 hari $10. Kalau negara nggak bisa memberikan itu, maka negara wajib menginsentif, memberikan bantuan $10. Jadi tugas negara tuh, begitu Anda lulus dari STIMIK Indonesia, harusnya tugas negara nyariin pekerjaan untuk Anda. Kalau pekerjaannya udah ready gitu, balik lagi sekarang ke sumber dayanya. Sumber dayanya ready atau enggak? Anda lulusan TIK gitu, begitu lulus dari STIMIK Indonesia, kira-kira Anda bawa skill apa? Jangan sampai negara udah nyajiin lowongan. Ini ada orang yang butuh misalkan bisnis analis, gitu. Ada orang yang butuh developer, ada orang yang butuh perencanaan jaringan, ada orang yang butuh audit sistem informasi gitu. Tapi begitu ditawarkan ke tenaga-tenaga yang memang punya sertifikat, gitu ya, punya ijazah, ternyata dia nggak bisa melakukan itu. Itu jadi masalah juga. Jadi harus ada memang dua belah pihak nih antara masyarakat dan juga negara. Nah kalau memang misalkan masyarakatnya nggak mempunyai skill gitu, maka peran negara gimana nih supaya masyarakat punya skill? Maka dia berkewajiban nih membuka lembaga pelatihan kerja. Di Indonesia udah banyak nih balai latihan kerja. Di setiap kota ada. Di Jakarta ada, di Bekasi ada balai latihan kerja. Di kota-kota lain juga ada balai latihan kerja. Fungsinya apa? Fungsinya itu menjembatani itu. Menjembatani gap antara industri dan juga sumber daya manusianya gitu. Balai latihan kerja ini menggrab tuh kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri. Gimana caranya dia bisa memberikan training masyarakat ini supaya bisa mempunyai skill tersebut. Gitu. Jadi begitu dia keluar dari balai latihan kerja itu, dia bisa diabsorb gitu ya, diserap oleh lapangan kerja. Jangan terlalu bangga dengan adanya transportasi online. Ya. Tahun lalu Indonesia mengklaim gitu, tingkat penganggurannya berkurang gitu. Karena apa? Banyak orang yang beralih profesi menjadi partner-partner dari transportasi online. Kita sama-sama tahu nih, bukan jenis pekerjaan yang long term gitu. Ini adalah short term. Kita udah bisa lihat nih hari-hari ini banyak driver ojek online udah mulai ngeluh pendapatannya nggak sebesar dulu gitu. Ditambah lagi sekarang ada pandemi, ada COVID dan segala macam. Harusnya negara punya hadir di situ. Orang-orang atau sumber daya manusia yang memang masuk dalam usia produktif harus diberikan skill, harus diberikan knowledge, harus diberikan pengetahuan. Gitu. Negara harus nge-grab nih. Industri lagi butuh apa sih sekarang? Atau dunia lagi ngetren apa sih hari ini gitu ya? Apa ngetren TikTok gitu atau ngetren apa gitu? Atau ngetren IT, maka kebutuhan IT berapa nih di negaranya? Kalau kebutuhan IT udah bisa diinventaris, kita butuh sekitar 5 juta tenaga IT
rinciannya bisnis analis sekian, developer sekian, ini sekian gitu ya. Maka digital marketing sekian gitu ya. Maka bisa dilihat tuh kira-kira SDM yang memang membutuhkan atau SDM yang memang ada di usia produktif, kira-kira bisa nggak di training seperti itu. Maka kalau misalkan negara sudah bisa nge-grab kebutuhan yang ada di industri, kemudian dia punya stok tenaga kerja, maka tinggal diberikan pelatihan aja tuh. Kalau pelatihannya nggak bisa ketemu langsung, ya online gitu. Gimana caranya dengan online learning itu sumber daya manusia tersebut bisa menjawab kebutuhan dari industri. Kalau negara berhasil menjembatani antara industri dan masyarakatnya, maka kedua pihak ini akan sama-sama terpuaskan ya. Karena kan customer-nya pemerintah itu dua itu ya. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua ada masyarakat, citizen. Kalau dia bisa ngeblended ini, maka kejawab semuanya. Industri nggak perlu pusing-pusing lagi ngerekrut tenaga kerja. Industri nggak perlu lagi datengin tenaga kerja dari luar negeri. Cukup ada tenaga lokal yang memang punya kemampuan yang sama seperti tenaga asing. Karena kalau dia ngegaji tenaga asing pasti lebih mahal ketimbang tenaga lokal. Nah, ini salah satu contohnya, ada TradeNet Hunza. Ini ada di Pakistan. Jadi di Pakistan itu, di daerah Hunza itu, masyarakatnya itu punya kebiasaan itu menenun. Jadi menenun kain gitu ya. Dan hasilnya ini dijual secara lokal. Nah, Pakistan ngelihat ini sebagai suatu potensi. Akhirnya dia buat sistem informasi namanya TradeNet Hunza yang provide ini TradeNet gitu ya. Akhirnya si masyarakat lokalnya ini yang tadinya nenun jual di pasar lokal gitu ya. Dia jual buat wisatawan yang datang ke kotanya dia, Hunza gitu. Dan ini enggak lagi. Hasil-hasil karya, hasil-hasil kerajinan tangannya itu dimasukin ke TradeNet Hunza ini. Dengan dimasukin ini, maka potensi bisnis semakin besar. Dengan dimasukin ke sistem informasi ini, maka penjualannya itu bukan hanya di lokal area aja gitu, tapi dia udah mulai ekspansi keluar. Mulai dari di luar kota Hunza gitu, sampai ke luar negeri. Ini contoh di Hunza. Kemudian ada Enrega. Enrega ini ada di Pradesh, ini ada di India. Ini adalah situs lowongan pekerjaan. Di India itu pemerintahnya wajib memberikan pekerjaan tuh kepada setiap warga India. Jadi pemerintah wajib memberikan pendapatan atau menjamin warganya itu memperoleh pendapatan tiap harinya. Ada nominal minimalnya tuh. Maka si India buat sistem seperti ini nih. NREG app-nya itu, National Rural Employment Guarantee Scheme gitu. Jadi semua warganya itu didata. Warganya didata, kemudian status dari semua warganya itu, semua masyarakat itu bisa kepantau. Hari ini dia jobless atau enggak. Kalau dia jobless, maka tugasnya negara memberikan pekerjaan ke dia sesuai dengan keahliannya dia. Nanti di sistem Enrega ini, dia juga meng-capture track record dari masing-masing sumber daya manusianya. Kemampuannya apa, kemudian produktivitasnya gimana, kinerjanya gimana, gitu ya. Kemudian cara kerjanya gimana, gitu ya. Nanti dari sini, dari sisi bisnis, dia bisa masuk kemari ngelihat kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan sumber dayanya yang seperti apa tinggal diambil, gitu, tinggal di-grab. Dari sisi masyarakatnya lebih mudah mendapatkan
pekerjaan. Mungkin nggak 1-2 orang saat ini di Indonesia begitu hari ini kerja, besok bingung. Besok kerja apa ya? Harusnya tugas negara tuh. Negara menjamin besok harus ada pekerjaan. Kalau dia nggak punya pekerjaan, ya udah. Yang terjadi adalah ya tingkat kriminalitas jadi tinggi. Kalau Anda pergi ke Singapura gitu atau ke Malaysia, Anda turun di bandaranya tuh banyak tuh orang-orang India tuh jadi cleaning service. Kalau Anda ajak ngomong bahasa Inggris nggak ngerti. Anda ajak ngomong bahasa Melayu pun nggak ngerti. Dia cuma ngerti bahasa India. Dan boleh jadi negaranya hadir di sana. Dia menjadi penghubung tuh antara kebutuhan tenaga kerja di bandara yang ada di Singapura atau di Malaysia terhadap sumber daya yang dia punya gitu ya. Jadi setiap warga negara itu dia punya kepastian penghasilan tiap hari. Contoh lain juga e-Kupol nih. Ini pasar online, tapi yang dijual adalah hasil bumi. Ini jenis intervensi langsung nih, e-Kupol. Ini juga dibuat oleh negara. Dia memanfaatkan sistem informasi. Dia lihat di daerahnya itu ada hasil bumi yang susah dipromosikan gitu. Jadi dulunya itu di daerah tersebut sebelum ada e-Kupol ini, petani-petaninya ini begitu ngejual hasil panennya kemana? Ke Tengkulak. Sama seperti yang dialami di Indonesia. Akhirnya apa? Efeknya apa kalau dijual ke Tengkulak? Efeknya adalah dia jual dengan harga yang nggak maksimal. Gitu. Di pasarnya laku Rp2.000 gitu, bisa jadi masuk ke Tengkulak nggak 2.000. Bisa jadi cuma 200. Akhirnya kesejahteraan petaninya tuh nggak meningkat. Yang sejahtera tengkulak-tengkulaknya, dan ini juga ada di Indonesia. Dan ini bukan 1-2 kasus gitu. Segala lini masuk tengkulak-tengkulak tuh segala lini. Tengkulak, terus kemudian rentenir itu segala lini. Coba aja Anda ke pasar-pasar atau Anda tanya tuh orang yang jualan sayur gitu di komplek perumahan Anda gitu. Tanyain aja. Ini dia jual sayur pakai modalnya sendiri atau pinjam sama orang? Mayoritas dari mereka adalah pinjam. Jadi ada rentenir yang tiap hari dia beroperasinya di pasar gitu. Setiap pagi itu dia ada setiap tukang sayur yang mau jualan gitu, dimodalin sama dia. Dia modal berapa hari ini? 2 juta katanya. 2 juta. Kemudian nanti sore dia harus balikin duit plus bunganya. Bunganya nggak kecil ya. Bunganya bisa 30%, bisa 40%, bisa 50%. Ya kalau sayurannya laku gitu. Kalau nggak laku yang terjadi gimana? Maka yang terjadi ya dia ngutang terus. Nggak akan selesai itu. Dan petani-petani juga sama gitu ya. Sejahteraannya mengkhawatirkan. Belum lagi nanti begitu dia minjem uang ke tengkulaknya itu. Jadi begitu dia mau nanam, dia punya lahan gitu. Atau dia malah nggak punya lahan, dia mau bercocok tanam. Yang pertama dia lakuin kalau dia punya lahan, ya udah dia beli bibit. Kalau nggak punya bibit, dia minjem tuh duitnya. Minjem duitnya ke siapa? Ke tengkulak. Minjem duit 2 juta nih buat nanam. Oke, perjanjian ya 2 juta. Tapi begitu panen, lo harus jual ke sini. Dan masalahnya adalah begitu dia jual hasil panen karena dia udah terikat kontrak nggak bisa jual kemana-mana, yang nentuin harganya tengkulak gitu ya. Saat itu harga lagi booming 5 kali lipat, tapi tengkulak beli dengan harga normal. Tambah lagi begitu dia proses penanaman, harga pupuk naik gitu ya. Prediksi dia cuma 2 juta buat nanam sampai panen, ternyata lebih over cost.
dia butuh 2.500.000. Yang dilakuin apa? Ya udah akhirnya pupuknya dia nggak sempat beli, atau pestisidanya dia diturunin kelasnya. Begitu panen yang harusnya dapat 10 ton, bisa jadi nggak 10 ton. Karena apa? Karena pupuknya dikurangin, karena pestisidanya dikurangin, bisa jadi sisa 5 ton. Begitu dia jual ke 5 ton, 5 tonnya itu harusnya bisa hidup dia selama 3 bulan ke depan, gitu. Ternyata nggak bisa. Karena apa? Karena harga jualnya ditentuin sama tengkulak. Muter gitu aja tuh tiap hari. Makanya petani, nelayan di Indonesia itu banyak yang nggak survive gitu ya. Akhirnya dia jenuh dengan kondisi itu, dia pergilah ke kota besar. Cuma modal cangkul sama skop gitu. Akhirnya udah jadi kuli jalanan gitu. Kalau Anda lihat di pinggir-pinggir jalan ada orang seperti ya udah kehilangan lahan. Karena di daerahnya udah nggak memungkinkan. Kalau dia nggak dapat kerja terus, ya kebutuhan hidupnya ada, ya mau nggak mau, akhirnya ada faktor kriminalitas di sana. Nah, ini juga ada NRAP di Vietnam gitu. Jadi ini situs yang membantu ilmuwan di pertanian itu untuk mengembangkan bibit-bibit. Jadi semacam laboratorium pertanian. Dan ini melibatkan masyarakat gitu. Jadi dia sediain ini cocok nih kalau dia sediain sistem informasi buat memasarkannya, kemudian dia sediain sistem informasi buat penyuluhan bibit apa yang bagus gitu. Cocoknya tanam apa gitu ya. Kemudian pestisidanya jenis gimana gitu. Apa yang laku di pasaran. Akhirnya bisa ngejawab antara kebutuhan dan memang produksinya. Yang berikutnya adalah TIK dalam pendidikan. Menjamin di tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan. Dan di Indonesia juga masih quote unquote masalah ini gitu ya. Yang baru hadir Jakarta, alhamdulillah mudah-mudahan harusnya meluas nih ke semua daerah gitu ya. Pendidikan gratis gitu sampai SMA. Semua orang udah nggak perlu bayar lagi gitu, masuk sekolah nggak perlu bayar. Bahkan harusnya kalau pemerintah mau mencetak sumber daya manusia yang memang unggul gitu ya, dipastikan asupan gizinya juga. Coba aja kayak Anda lihat pemain bola gitu yang masuk camp pelatihan gitu, nggak cuma dilatih fisiknya aja, nggak cuma dilatih skillnya aja gitu, tapi gizinya tuh diperhatikan. Tiap hari dia harus makan ini, kemudian makannya berapa gram gitu ya, gizinya gimana gitu. Maka dengan itu dia akan berkembang dari sisi postur tubuh sama dari kemampuan berpikirnya dia. Sama juga orang-orang yang sekolah gitu ya, anak-anak kecil di usia-usia pertumbuhan gitu ya, dia butuh asupan gizi yang cukup. Kalau dia nggak bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup, boleh jadi begitu dia beranjak dewasa atau selama masa pendidikan gitu, dia nggak punya prestasi. Otaknya biasa-biasa aja gitu. Mungkin dari kita pernah ngerasain, aduh mentok nih gue. Belajar ini gue nggak masuk-masuk nih. Susah banget nih materinya. Jangan-jangan bukan susah. Gitu. Jangan-jangan waktu kecil asupan gizi ke otak kita tuh kurang. Gitu. Nah ini harus ada peran negara nih untuk menjembatani ini. Karena yang untung nanti negara juga. Karena kalau misalkan dia punya sumber daya manusia yang unggul, gitu, maka otomatis pendapatan negara juga semakin besar. Gitu. Karena banyak sumber daya manusianya yang memang punya pekerjaan yang mumpuni. Gitu. Bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri dibutuhkan. Gitu. Kita banyak dengar tuh TKI penghasil devisa terbesar negara. Gitu. Karena dia kerja di luar negeri, kemudian balik ke Indonesia bawa uang. Ini jadi penghasil devisa. Cuma masalahnya yang kita import adalah tenaga kerja sektor non formal. Kalau kita bisa import
programmer, business analis gitu ya. Kita bisa import data analis yang gajinya ratusan juta per bulannya gitu. Maka ini juga akan menghasilkan devisa yang lebih besar lagi ketimbang import tenaga kerja yang sektor non formal. Jadi materi pelajaran dikembangkan di mana aja. Dan ini juga banyak analisa-analisa mengenai COVID ya. Ada yang bilang kita memang dipaksa untuk masuk ke online ini, mau nggak mau. Gitu. Nanti ada kaitannya dengan currency dan segala macam. Pembelajaran kolaboratif kita udah ngalamin. Harusnya ini jadi momentum kita menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Gimana caranya? Banyak orang yang memang nggak bisa mengakses layanan pendidikan. Karena apa? Karena fasilitasnya nggak ada. Gitu. Nah, ini di luar ada sekolah di India, ada sekolah terbuka. Ini buat orang-orang atau anak-anak yang kurang mampu atau minim ke akses sekolah fisik. Ya juga virtual university, small stage untuk anak-anak yang memang kurang mampu. Dia berkembang di negara-negara persemakmuran, ada di China, di India dan segala macam. Ini di Kepulauan Solomon, PFNet yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada juga di India namanya Iswela, ini juga menggrab orang-orang yang putus sekolah, gitu ya. Putus sekolah di tengah jalan, maka digrab sama dia, diberikan pendidikan. Harusnya gitu ya. Ini yang gabung-gabung ke ojek online kasih pendidikan TIK, gitu, programmer dan segala macam. Oke, udah mau habis waktunya. Nanti ini kita lanjutin untuk gender dan segala macam. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum cut di tengah jalan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, jangan lupa kuisnya, kemudian tugasnya jangan lupa tugas kuis dan pertemuan yang sebelumnya. Kayaknya hari ini deadline-nya. Mudah-mudahan masih buka. Kalau teman-teman yang belum ngerjain, harap segera dikerjakan. Pertemuan yang satu itu nanti saya upload. Anda rajin-rajin aja cek e-learning-nya. Nanti Anda bisa akses. Nanti jangan lupa di pertengahan kuliahnya itu, saya penjelasan, nanti akan ada pertanyaan. Nanti Anda wajib jawab di kolom komentar. Menandakan sebagai absensi Anda. Gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.